Shalom dan selamat datang ke Kebaktian Online SIB Kinarut. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan peluang sekali lagi untuk bertemu melalui Kebaktian Online pada pagi ini. Dan sebelum kita mulakan kebaktian ini, marilah saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat kemurahan-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan kami berkat kesehatan, berkat perlindungan dan berkat bimbingan sepanjang minggu ini Tuhan sehingga ke hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan Engkau telah memberikan kami peluang sekali lagi untuk melaksanakan kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Dan kami serahkan sepenuhnya kebaktian pada pagi ini ke tangan Engkau Tuhan, biar agar segala sesuatu terjadi hanya di atas nama-Mu Tuhan. Dan biar agar puji-pujian dan firman Tuhan pada pagi ini dapat meninggikan nama Engkau Tuhan, serta memberkati para jemaat yang mendengarkan kebaktian online pada pagi ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami serahkan semua di atas tangan Engkau Tuhan, dan kami semua sudah berdoa Tuhan. Amen. Haleluya saudara, mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Ku dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa nama-Mu. Sekarang hatiku bersuka dalam nama-Mu, kemenanganku. Tinggi-tinggi nama-Mu bertahta di hatiku.
namamu, Kau Raja di hidupku. Yesus, Kau kekuatanku, kemenanganku, 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 kemenanganku dalam namamu. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
selamat pagi. Selamat datang ke Kebaktian Online SIB Kinarut. Kita bersyukur pada hari ini kerana diberi kesempatan sekali lagi untuk beribadah secara online. Seperti yang sedia maklum, Gereja SIB Kinarut tidak akan membuat ibadah secara fizikal buat masa ini. Oleh itu, jemaat digalakkan untuk membuat persekutuan doa bersama keluarga di kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang ingin memberi sumbangan atau wang persembahan, boleh buat secara online banking atau melalui cek ke nombor akaun gereja yang tertera. Sekian, terima kasih. Selamat beribadah. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik, sihat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun beberapa bulan ini kita tidak dapat mengadakan kebaktian secara fisikal, tapi kita bersyukur baru-baru ini kita diberi kebenaran untuk mengadakan kebaktian secara fisikal lewat pengumuman ataupun kelonggaran daripada kerajaan negeri membenarkan kita untuk mengadakan kebaktian secara fisikal. Dan ini juga sesuai daripada pembentangan plan pemulihan oleh kerajaan yang terdahulu. Namun saudara, kepimpinan gereja belum mengambil ketetapan untuk mengadakan kebaktian secara fisikal karena memandang keadaan di negeri kita Sabah, statistik jumlah jangkitan kuman itu semakin meningkat, setiap hari meningkat, dan itu merisaukan kepada semua orang. Maka kepimpinan gereja belum membuat ketetapan untuk mengadakan kebaktian secara fisikal. Jadi diharap semua jemaat masih bersabar. Kita tunggu waktu yang paling sesuai untuk mengadakan kebaktian secara fisikal masa akan datang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih ada kesempatan untuk mengikuti kebaktian secara maya, secara talian ataupun secara online. Dan kita bersyukur karena lewat di dalam kebaktian secara maya ini kita dapat belajar bersama-sama dengan firman Tuhan dan kita dapat bertumbuh bersama-sama. Nah, tema ataupun tajuk bulanan ataupun tema khotbah pada bulan Ogos ini ialah saling membantu, menolong, saling membantu, bertolong-tolong menanggung bebanmu. Dan teks firman Tuhan ini diambil di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beberapa minggu yang lalu yang berturut-turut, hamba-hamba Tuhan sudah mengupas tema firman Tuhan ini. Dan minggu yang pertama tema ini dikupas oleh Pastor Janis, pastor sidang kita, dan memberi pencerahan tentang latar belakang penulisan surat Rasul Paulus ini kepada jemaatnya di Galatia. Dan minggu yang kedua, tema ini juga dikupaskan oleh Deacon Petrus. Dan Deacon Petrus mengatakan pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan.
Dan bukannya pertolongannya datangnya dari dunia ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan melalui orang-orang yang percaya, saudara dan saya. Nah, itu yang minggu yang kedua. Minggu yang seterusnya, minggu yang ketiga, tema ini juga dikupaskan oleh penatua Dr. Gaim. Dan ada 3 kunci bagaimana saling menolong dan menanggung beban sesama kita. Kunci yang pertama, saling menguat dan mendorong satu dengan yang lain melalui kata-kata kita. Dan penatua Dr. Gaim sudah memberi contoh. Di dalam WhatsApp ada ucapan-ucapan, kata-kata dorongan, ucapan hari jadi, dan ucapan-ucapan yang berbentuk dorongan. Dan itu sangat memberkati. Saya secara pribadi juga diberkati oleh Tuhan. Yang seterusnya adalah yang kedua, jangan tunggu masalah selesai baru menolong orang lain. Maksudnya saudara, jangan menangguh waktu. Oke, jangan menangguh waktu. Jangan tunggu masalah selesai baru menolong. Saya ada pengalaman pribadi beberapa tahun yang lalu. Saudara ipar saya minta saya untuk melawat satu pesakit kanser, di mana dia sudah mengalami sakit kanser dan sakit tenat pada waktu itu. Dan saya diminta untuk mengatur waktu untuk pergi melawat dia dan mendoakan dia. Tetapi saudara, karena kesibukan pelayanan yang saya hadapi, saya terlupa untuk pergi melawat dia. Dan beberapa minggu kemudian ipar saya mengatakan kepada saya, orang yang kamu mau lawat itu sudah meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan. Dan apabila saya mendengar kabar ini, saya sangat menyesal, ada sikap penyesalan. Saya menangguh waktu untuk menolong dia. Nah saudara, jangan menangguh waktu lagi untuk menolong orang lain. Ada orang yang sedang menunggu saudara untuk ditolong. Dan yang seterusnya saudara, penatua Dr. Gaim juga mengatakan, usahakanlah menjadi orang yang baik dan menjadi yang terbaik. Jangan bosan untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Jadilah yang terbaik. Amin. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu ini saya akan highlight tema kecil dari tema yang besar ini, yaitu menolong dirimu baru menolong orang lain. Tema kecil tajuk firman Tuhan renungan singkat pada minggu keempat ibadah minggu pada minggu ini adalah menolong dirimu baru menolong orang lain. Nah, sesuai dengan teks firman Tuhan, melalui teks firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat 2 ini, saya akan mengupas ada dua kategori sikap manusia yang dituntut oleh firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia. Yang pertama adalah sikap manusia yang menolong. Dan yang kedua adalah sikap manusia yang ditolong. Pertama saudara adalah sikap manusia yang menolong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menolong orang lain, kita harus menolong diri kita terlebih dahulu. Kita tidak bisa menolong orang lain sebelum kita menolong diri kita. Bagaimana saudara menolong masalah orang lain sedangkan saudara ada masalah yang belum ditolong? Jadi sikap ini perlu kita bijak menangani. Kita harus menolong diri kita terlebih dahulu, baru menolong orang lain. Nah, mungkin sudah bertanya dengan saya, bagaimana saya menolong diri saya? Di negara kita, saudara, kita menghadapi satu cabaran pandemik COVID. Dan kalau saya tidak silap itu bermula pada tahun 2020. Sampai hari ini kita masih menghadapi pandemik COVID. Maka kerajaan kita mengambil satu langkah untuk memperkenalkan satu SOP perlindungan untuk menghadapi COVID ini, yaitu hidup norma baru. Dan juga masa yang sama kerajaan melaksanakan satu kampanye
vaksinasi untuk membentuk komuniti kelompok kepada rakyat supaya mengelak jangkitan kuman ini. Nah, saudara, bagaimana menolong diri sendiri? Yang pertama adalah disiplinkan diri. Disiplinkan diri melalui SOP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Yang pertama, bagaimana menolong diri Anda? Ada dua cara yang saya highlight di sini bagaimana menolong diri Anda. Kerajaan sudah melaksanakan kampanye kepada rakyat untuk dapatkan vaksin. Yang pertama, bagaimana menolong diri Anda dapatkan vaksin. Boleh? Boleh saudara dapatkan vaksin? Kita disarankan untuk mendaftar MySejahtera untuk dapatkan vaksin. Dengan tujuannya adalah membentuk satu komuniti kelompok untuk mengelak jangkitan kuman. Dan saudara, untuk dapatkan vaksin ini juga satu persyaratan oleh kerajaan untuk bagi gereja. Siapa yang mau menghadiri kebaktian pada masa akan datang ini, saudara harus ada sertifikat yang di mana saudara sudah lengkap dos kedua vaksin. Jadi saya sarankan bagi Anda yang belum divaksin, jemaat ataupun pemimpin, silakan mendaftar MySejahtera dan dapatkan vaksin dengan segera. Banyak tanggapan-tanggapan negatif tentang vaksin ini, dan saya tidak berminat untuk mau memberi pencerahan lebih panjang ini. Sedangkan ada orang yang percaya juga tidak setuju dengan vaksin ini. Karena banyak orang yang menerima message yang negatif sehingga mereka menjadi orang yang anti vaksin. Tapi saudara, ada kebaikan vaksin juga. Dapatkan vaksin dengan segera. Ya, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dan saya berdoa supaya jemaat kita dapat membentuk satu komuniti kelompok yang kuat mengelak jangkitan kuman pada masa akan datang. Itu vaksin, dapatkan vaksin. Salah satu cara kita menolong diri kita, dapatkan vaksin. Sebelum kita memberi saranan, memberitahu kepada orang lain untuk dapatkan vaksin, terlebih dahulu dapatkan vaksin dulu untuk diri Anda. Itu vaksin. Yang kedua adalah kerajaan telah memperkenalkan satu kaidah, satu SOP, yaitu hidup norma baharu. Yang pertama, kita disarankan pakai mask. Bila keluar dari rumah pakai mask. Itu waktu tahun 2020. Tapi tahun ini kita disarankan untuk pakai double mask. Kenapa saudara kita perlu pakai double mask? Sebab COVID ini, kuman ini senantiasa update. Up to date kah? Update. Dia senantiasa update. Maksudnya update. Dulu COVID-19, sekarang ada varian Delta, dan ada lagi kuman yang menyusul masa akan datang. Jadi mungkin kita disaran lagi pakai triple mask masa akan datang. Jadi itu sangat penting, pakai mask, double mask, untuk mengelak jangkitan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebenarnya SOP ini sudah lama diperkenalkan beberapa tahun yang lalu, tapi kita tidak begitu mementingkannya. Dan setelah ada COVID, baru kita diperkenalkan SOP ini, Dan saya secara pribadi saya sangat bersyukur melalui pandemik COVID ini mengajar saya lebih disiplin lagi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan, baik di luar, baik di rumah. Dan saya pun pakai senantiasa mask, dan juga saya senantiasa pakai juga double mask. Mungkin masa-masa akan datang lagi saya pakai triple atau 4 mask lagi. Jadi pakailah mask, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan yang seterusnya kita disarankan oleh SOP ini juga kita disarankan untuk senantiasa menjaga kebersihan.
Waktu kita keluar pergi shopping, membeli bala barang di luar sana, sebab kita tidak tahu di sana mungkin ada jangkitan, ada kuman. Waktu kita pulang, kita diminta untuk cuci tangan, bersihkan diri, mandi. Dan saya amalkan itu setiap hari. Setiap kali saya keluar pergi di Survey Express, pergi di 99, saya pulang saja, saya tidak duduk di ruang tamu, saya masuk di tandas, sampai saya beli itu sabun-sabun yang anti bakteria. Gosok badan saya mandi hampir setiap hari saya mandi. Dalam satu hari 4 kali saya mandi, saudara. Wah, sangat merasa lega, saudara. Rasa sihat. Nah, tolonglah diri Anda untuk membersihkan diri Anda senantiasa. Jaga kebersihan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, jaga penjarakan. Dulu saudara, kita senantiasa bergaul satu dengan dekat, bergaul satu dengan lain. Tapi sekarang kita disarankan oleh SOP, jaga penjarakan. Mengelakkan close contact. Baru-baru ini ada campaign vaksin. Dan setelah kerajaan negeri memaklumkan selepas pasca vaksin yang percuma ini, vaksin ini akan dijual sudah. Dan apabila banyak orang yang belum dapat vaksin berabot pergi mendapatkan vaksin, dan sehingga waktu mereka berbaris di satu tempat, di satu kawasan dan tidak ada penjarakan, itu sangat bahaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi jaga penjarakan. Kita disarankan untuk menjaga penjarakan. Jangan terlalu bergaul dekat dengan sesama kita. Nah, ini juga satu SOP yang harus dipatuhi. Jaga penjarakan. Saudara, inilah sikap manusia yang menolong diri sendiri sebelum menolong orang lain. Disiplinkan diri Anda, dapatkan vaksin, dan patuhi SOP hidup norma baharu. Pakai mask, jaga kebersihan, jaga penjarakan. Dan itu tidak susah, saudaraku. Bagi saya itu tidak susah dipraktikkan. Kalau ini dipraktikkan, maka kita akan menjadi sehat. Maka kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan itu senantiasa mengalir setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Itu sikap manusia yang menolong diri sendiri sebelum menolong orang lain. Yang kedua adalah sikap manusia yang ditolong. Sikap manusia yang ditolong. Nah, bagaimana gambaran sikap manusia yang ditolong? Saudara, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita senantiasa ditolong oleh orang lain. Satu hal yang jangan lupa adalah jangan lupa bersyukur. Katakan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa mengucapkan kata-kata terima kasih apabila Anda sudah ditolong oleh Tuhan dan ditolong oleh orang lain. Kalau ada orang lain mengucapkan kata-kata dorongan, seperti penutua Dr. Gaim katakan ucapan hari jadi dan ucapan takziah, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Terlebih dahulu jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saudara? Dengar baik-baik. Kenapa kita jangan berhenti bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Nah, jangan lupa bersyukur, mengucap syukur. Karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan berhenti mengucap syukur, karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati hidup saudara dan saya. Itu sikap manusia yang pertama, yang ditolong.
Yang kedua, jangan lupa menolong orang lain. Apabila Anda sudah ditolong oleh orang lain, jangan lupa menolong orang lain. Sudah tiba waktunya giliran Anda untuk menolong orang lain. Jangan bosan. Jangan bosan berbuat baik dengan orang lain. Menolong orang lain, jangan bosan. Sudah tiba waktunya giliran Anda untuk menolong orang lain. Kalau saudara sudah ditolong, jangan diam, jangan menunggu terus ditolong. Kalau Anda sudah ditolong, tiba giliran Anda menolong orang lain. Nah, mungkin sudah bertanya, bagaimana pastor saya mau menolong orang lain? Waktu-waktu seperti ini, kita tidak dapat melawat orang yang di hospital. Kita tidak dibenar, tapi satu hal yang kita dapat menolong orang lain yang berada di hospital, yang terlantar di hospital adalah berdoa. Ambil waktu berdoa. Kita selalu berada di rumah, lockdown di rumah. Salah satu disiplin diri untuk lockdown di rumah adalah ambil waktu untuk berdoa kepada orang lain. Sudah tahu bahwa waktu kita berdoa, kita menyebut nama orang yang kita doakan. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan bertindak sesuai dengan doa saudara. Tuhan akan melawat orang. Melalui doa saudara, Tuhan akan melawat orang yang terlantar di hospital dan dijamah oleh Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi, bagaimana cara kita menolong orang lain? Ambil waktu untuk berdoa. Mari kita saling mendoakan satu dengan lain. Saya boleh rasa itu. Apabila Anda berdoa untuk saya boleh rasa ada kekuatan untuk menghadapi situasi. Apalagi situasi pandemik COVID ini. Kita perlu bangkit untuk berdoa. Selalu datang kepada Tuhan dan berdoa satu dengan yang lain. Itu cara kita menolong menanggung beban sesama kita. Saya tidak tahu berapa di antara saudara jemaat atau pemimpin gereja yang mengambil waktu untuk saling mendoa satu dengan lain. Tetapi seranan firman Tuhan di sini adalah apabila Anda ditolong, bagaimana cara Anda menolong orang lain? Itu ambil sikap senantiasa berdoa kepada orang lain. Itu yang pertama, bagaimana cara menolong orang lain. Yang kedua, menghulurkan bantuan makanan. Words with action ataupun melalui food bank. Saudara yang ada kelebihan, saudara yang punya kelebihan, banyak Maggi, banyak makanan di rumah, ada yang shopping sampai bertimbun-timbun beras, sampai bertimbun-timbun Maggi di rumah, Maggi pun tidak dapat habis. Ambillah itu, ulurkan itu bantuan kepada orang lain yang kekurangan. Okay. Baru-baru ini, saudara, kita dalam situasi pandemik COVID ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami kebeluran, bahkan ada yang keluar dari rumah tidak mampu lagi membayar sewa rumah. Itu berlaku di Semenanjung, dan saya yakin juga berlaku di negeri kita Sabah. Banyak orang yang mengalami kebeluran, tapi saudara yang di rumah banyak Maggi, banyak beras, dan sampai tidak boleh habis. Ambillah itu, hulurkan itu kepada jiranmu. Hulurkan itu kepada orang yang memerlukan. Baru-baru ini di kampung ada jiran kami yang dalam WhatsApp kami, dia bilang kami sudah susah. Kami tidak ada makanan, itu beliau pun tidak makanan sudah. Siapa lagi yang boleh menolong kami? Dan saya katakan kepada istri saya, mari kita hulurkan bantuan kepada jiran kita. Banyak ini Maggi, banyak ini makanan di dalam rumah ini. Mungkin kita boleh hulurkan bantuan dalam bentuk keuangan ataupun makanan. Dan saudara, apa yang berlaku? Kami buat hulurkan bantuan itu kepada jiran. Dan apa yang berlaku? Jiran itu sangat diberkati. Jiran diberkati, yang memberi bantuan juga diberkati oleh Tuhan.
Jadi salah satu cara kita menolong orang lain, salah satu kita membuat kesaksian dalam hidup ini saudara adalah menolong orang lain. Hulurkan bantuan, hulurkan megi-megi, baras-baras yang ada di rumah. Saudara, jangan tunggu penatodok togam, jangan tunggu masalah selesai baru menolong orang lain. Oke. Jadi hulurkan bantuan. Itu yang kedua. Dan yang kedua ini sangat penting, menghulurkan bantuan makanan. Oke. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya sudah mengupas dua sikap manusia ini. Sikap manusia yang ditolong dan sikap manusia yang menolong. Melalui sikap manusia yang menolong, menanggung beban, kata firman Tuhan sebagai kesimpulan firman Tuhan, merangkumi semua ini. Sikap manusia yang ditolong, sikap manusia yang menolong, merangkumi semua firman Tuhan ini. Akhirnya kata firman Tuhan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mungkin sudah bertanya, apa itu hukum Kristus? Dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat 40. Hukum yang pertama itu mengatakan, kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhan dan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah bergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa maksud mereka yang mengasihi Dia? Saudara, yang dimaksudkan mereka yang mengasihi Dia adalah yang melakukan firman Tuhan, yang menggenapi firman Tuhan ini. Apabila Anda ada sikap menolong orang lain, menanggung beban orang, dengan itu berartinya Anda menggenapi hukum Kristus. Anda melakukan perintah Tuhan. Secara langsung Anda mentaati, melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan firman Tuhan ini, mari kita berdoa supaya waktu ini ataupun kesempatan ini jangan kita menangguh untuk menolong orang lain. Banyak orang yang memerlukan pertolongan. Ramai orang yang memerlukan pertolongan. Bukan saja dalam bentuk material, bukan saja dalam bentuk makanan, tapi satu yang sangat mendasarkan pertolongan adalah memberitakan Injil kepada mereka. Karena Yesus adalah satu-satunya jawaban dalam persoalan hidup dunia pada masa kini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai di sini firman Tuhan, dan saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari yang akan datang ini. Mari kita berdoa sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sudah selesai untuk mendengar firman Tuhan, dan hamba-Mu juga Tuhan sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Saya berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dalam setiap diri kami Tuhan, supaya rema daripada firman Tuhan ini yang membicarakan sikap menolong diri dan menolong orang lain, sikap untuk bertolong-tolong menanggung beban, itu menjadi kenyataan di dalam setiap hidup kami secara pribadi.
Dan saya berdoa Tuhan, masa-masa akan datang ini supaya tolong kami Tuhan supaya mampu untuk menggunakan waktu dan kesempatan untuk menolong orang lain. Dan sebelum menolong diri kami Tuhan, menolong orang lain, terlebih dahulu Tuhan kami menolong diri kami untuk mematuhi SOP, untuk mendapatkan vaksin yang belum dapat vaksin Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai hidup kami sepanjang hari-hari yang mendatang ini, dan Engkau pakai hidup kami untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam dan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur